saat ini kita sedang mengalami kesulitan diamalkan. Tapi kalau udah ada yang mengamalkan, masih ada juga yang bingung. Kok belum dikabulkan doanya? Kok masih ada aja ujiannya gitu kan? Ada lagi yang bilang nanti di saat yang tepat akan diangkat ujiannya gitu. Bener kayak gitu Ustaz Syam? Di saat yang Betul. tepat waktunya. Pasti. Kapan? Nggak sabar gitu. Allah Maha tahu. Aku mau penjelasannya Ustaz. Tapi guru Ustaz Maki, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ada kita pernah mendengar jangan meminta beban yang ringan, tapi mintalah pundak yang kuat. Jadi jangan meminta untuk dihilangkan masalahnya, tapi mintalah kekuatan untuk bisa menghadapi masalahnya. Karena ada orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia yang paling berat ujiannya. Padahal ada yang lebih berat ujiannya. Bukankah ujian yang paling berat adalah kepada baginda Nabi SAW, kepada para ulul azmi, kepada para nabi dan rasul, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, orang-orang saleh. Mereka semakin tinggi imannya, semakin tinggi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lihat masalah yang besar itu, tapi lihatlah bagaimana keimanan orang itu semakin bertambah ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat disinggung dua orang nabi oleh guru-guru kita. Ada Nabi Yunus alaihissalam, kemudian ada Nabi Ayyub alaihissalam. Apakah mereka meminta segera keluar daripada ujiannya? Tidak. Nabi Ayyub alaihissalam dalam riwayat disebutkan bahwasanya menderita sakit itu sampai 18 tahun. Kenapa enggak dari hari pertama ia minta sama Allah? Ya Allah, saya ini nabimu, saya ini mau berdakwah. Bagaimana aku mau berdakwah kalau sakit? Enggak gitu Nabi Ayyub tuh, enggak gitu. Nabi Ayyub alaihissalam justru malah menikmati apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan sadar bahwasanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat disebutkan diminta oleh istrinya, engkau itu Nabi Allah, kenapa enggak minta untuk disembuhkan? Pasti Allah kabulkan kalau kau minta disembuhkan. Enggak, saya cuma minta, ya Allah boleh saja tubuhku habis, asal bukan hatiku, asal bukan lisanku, karena mereka berdua ini yang senantiasa mengingatmu. Bagaimana aku mengingatmu kalau dua organ ini engkau juga hilangkan? Maka subhanallah, ia menikmati ujiannya, lalu mengatakan, saya ingin minta sembuh kepada Allah, tapi saya malu. Ketika menghitung-hitungnya, masih jauh lebih banyak sembuh saya, sehat saya dalam hidup saya, umur saya ini, dibandingkan sakit saya yang baru 18 tahun. Maka subhanallah, ia mengatakan, saya sehat kurang lebih, udah lebih daripada 20 tahun, sedangkan saya sakit baru 18 tahun. Ya Bagaimana Allah, mungkin saya minta 18 sembuh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, ada kisah Yunus bin Matta tadi disebutkan oleh guru kita Ustaz Abi Maki. Nabi Yunus alaihissalam dalam riwayat disebutkan, kenapa Nabi Yunus itu sampai dimakan oleh ikan? Karena subhanallah, dia meninggalkan satu kampung tempat ia berdakwah, yang mana ia menyerah daripada kampung tersebut tanpa ada perintah dari Allah. Dia mengatakan, pasti Allah udah izinkan nih saya pindah nih. Karena orang di kampung sini udah kepala batu semua, keras kepala semua. Jadi orang kita itu bilangin kepala batu. Ya udah iya. pindah aja deh kampung lain. Ternyata belum selesai mandatnya, belum selesai tugasnya di situ. Udah main pindah-pindah aja. Maka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan minta disegerakan ujiannya hilang, tapi mintalah diberikan kekuatan menghadapi ujian tersebut. Allah taala alam. Minta diberikan kekuatan dan bersyukur dulu dengan apa yang kita dikasih itu, ujian itu ya. Iya dong. Karena memang berat Ustaz, kayak misalnya contohnya aku kemarin kan kayak sekeluarga itu kena COVID, Abi, keluarga, anak-anak aku semua. Terus yang bikin berat adalah ketika harus pisah gitu. Semuanya? Semua kena. Termasuk bayinya? Iya, termasuk bayinya gitu. Harus pisah semua, nggak ketemu. Jadi kan rasanya sedih gitu. Kan aku ngerasanya berat banget dengan ujian-ujian kayak gitu kalau menurut aku ya gitu. Jadi yang cerah itu kalau habis hujan, mendung, gelap, angin kencang, tiba-tiba muncul matahari, muncul pelangi. Ya, jadi setelah ujian itu biasanya ada rezeki yang datang tuh. Rezeki gimana? Justru aku keluarin uang banyak, berobat, ada kerjaan yang hilang segala macam. Gimana rezeki? Ada gantinya itu. Masa sih? Mau tahu? Mau. Jangan sekarang, setelah yang satu ini aja. Tetap di Islamit Indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Ada ya? Digantiin sama Amin ya Allah. Allah.